Makanya dalam setiap waktu itu ada ciri khasnya. Contohnya dalam bulan Ramadan, ya. Apa ciri khas bulan Ramadan? Buah kurma. Ya. Buah kurma yang dikonsumsi. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa pada bulan Ramadan buah kurma menjadi idola? Karena memang ada anjurannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah bersabda bahwa ketika berbuka puasa maka makanlah kurma yang basah atau yang disebut dengan rutab. Lalu ketika tidak ada rutab maka berbuka puasalah dengan kurma yang kering yang disebut dengan tamar. Jika kurma basah tidak ada, kurma kering tidak ada, maka Nabi berbuka puasa dengan seteguk air. Nah, anjuran-anjuran Nabi di dalam mengkonsumsi buah kurma di dalam bulan Ramadan memang menjadi sebuah sunnah yang kemudian diikuti oleh masyarakat muslim seluruh dunia, oleh umat Islam. Ada memang pendapat mengatakan, lah ini kan yang ada di zaman Nabi pada saat itu. Kurma kan pada saat itu memang ada, dan juga itu kan sesuai dengan daerah tempat tinggal Nabi. Itu kan buah yang memang banyak pada saat Nabi hidup, dan demikian. Memang benar bahwa begitulah adanya. Tapi yang harus digarisbawahi terhadap anjuran-anjuran untuk mengkonsumsi kurma khususnya pada bulan Ramadan, sebenarnya sudah terbukti secara ilmiah bahwa itu tidak hanya baik untuk Nabi, untuk masyarakat yang ada di Saudi Arabia atau masyarakat yang ada di Timur Tengah saja, tidak, tetapi memang untuk seluruh manusia, bahwasanya kurma itu memiliki manfaat-manfaat yang tidak dimiliki oleh buah-buah yang lain. Dan ini sudah dibuktikan secara ilmiah oleh banyak ulama. Oke. Nah, inilah kemudian kenapa buah kurma itu menjadi idola, khususnya pada bulan Ramadan. Dan anjuran itu juga tidak hanya dikonsumsi pada bulan Ramadan saja, tetapi kurma baik untuk dikonsumsi pada setiap hari di luar bulan Ramadan. Saya ingin coba menampilkan beberapa hasil penelitian ilmiah terhadap kurma ini, sehingga kita betul-betul memiliki argumentasi yang berbasiskan sains, ya, berbasiskan ilmu pengetahuan. Pertanyaannya, kenapa buah kurma dikonsumsi bagi orang yang berpuasa? Secara ilmiah diungkapkan justru salah satu penelitiannya dilakukan oleh orang Indonesia, ya, dan ini diungkapkan oleh guru besar dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran UI, yaitu Profesor Dr. Ari Fahrial Sham. Beliau mengungkapkan kenapa, ya, alasan ilmiah kenapa kurma itu baik dikonsumsi dalam bulan Ramadan. Karena kandungan kalori dan fruktosa dalam buah kurma membuat orang yang berpuasa menjadi lebih berenergi saat menjalankan ibadah puasa. Tidak hanya itu, kandungan serat pada buah kurma juga membantu bagi orang yang berpuasa untuk selalu merasa kenyang. Nah, sehingga kalau dimakan kurma itu pada saat sahur akan membantu kekuatan orang dalam melaksanakan ibadah puasa. Lebih dari itu, Dr. Ari Fahrial, Profesor Dr. Ari Fahrial Sham juga mengatakan bahwa idealnya memang buah kurma ini untuk dikonsumsi sebagai
menu berbuka dan bersahur pada saat puasa bulan Ramadan, karena buah kurma itu mengandung karbohidrat yang kompleks. Buah kurma mengandung serat, banyak serat, dan juga mengandung banyak mineral. Dan kandungan-kandungan itu, karbohidrat kompleks, serat-serat yang banyak, dan mineral-mineral yang banyak tersebut ideal untuk dikonsumsi ketika bulan puasa. Ya, ketika bulan puasa. Selain 3 hal tadi, kurma juga menurut beliau mengandung kalori yang cukup untuk memulihkan tenaga setelah berpuasa selama lebih kurang 12, 13, atau 14 jam lamanya. Nah, ini adalah hasil penelitian ilmiah yang kenapa kemudian klop, cocok dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW lebih dari 1400 tahun yang lalu, bahwa ketika kita berpuasa, berbukalah dengan kurma dan bersahurlah dengan kurma. Pertanyaan selanjutnya adalah, ketika anjuran mengkonsumsi kurma itu datang dari Nabi, kenapa anjuran konsumsi itu jumlahnya ganjil, tidak genap? Kata Nabi 1 butir, 3 butir, 5 butir, atau 9 butir, pokoknya jumlahnya ganjil. Kenapa kita diajarkan oleh Nabi untuk memakan kurma sebanyak jumlahnya ganjil? Nah, ini juga sudah diteliti. Ada hasil penelitian ilmiahnya dan valid. Salah satu hasil penelitiannya ini dihasilkan dari penelitian yang dilakukan oleh Dr. Mustafa Muhammad Isa, seorang pakar biochemistry, nutrisi, dan neurofarmakologi dari Universitas Sultan Qaboos, Oman. Nah, hasil dari penelitian beliau tentang kenapa mesti ganjil memakan kurma, karena menurut hasil penelitian beliau, mengkonsumsi kurma dalam jumlah ganjil atau genap memberikan efek yang tidak sama, efek yang berbeda. Jika kita mengkonsumsi dalam jumlah yang genap, maka hasilnya akan menimbulkan gula dalam darah dan potasium yang tidak menghasilkan apa-apa terhadap tumbuhnya energi. Beliau mengatakan, kalau kita makan kurma dalam jumlah yang genap, yang ada hanya muncul gula dalam darah dan potasium, dan tidak ada energi yang tumbuh dari situ. Namun jika kita mengkonsumsi kurma dalam jumlah yang ganjil, efeknya beda. Apa? Kurma yang ganjil yang kita konsumsi melindungi otak dari stres oksidatif dan juga melindungi peradangan. Beliau ungkapkan beberapa hasil penelitiannya tentang makan kurma dengan jumlah ganjil dan genap. Banyak hasil penelitiannya. Pokoknya intinya jika mengkonsumsi kurma dalam jumlah ganjil, tubuh dapat mengubah kurma menjadi karbohidrat, sehingga yang kita dapatkan adalah pertambahan energi dalam tubuh, dan kemudian mampu energi tersebut mengembalikan stamina tubuh kita di dalam bulan suci Ramadan setelah melaksanakan puasa selama beberapa jam tadi. Nah, subhanallah, bagaimana kurma tidak hanya sekedar buah yang menjadi sunnah Rasul di dalam bulan suci Ramadan ini, namun secara ilmiah sudah dibuktikan betapa manfaatnya buah kurma bagi orang-orang yang berpuasa. Kalau kita rujuk kepada Al-Quran, buah kurma juga dijadikan obat oleh Maryam ketika Maryam melahirkan Nabi Isa.
kita ingat cerita ketika Maryam hendak melahirkan Nabi Isa. Beliau merasakan kesakitan yang luar biasa sehingga beliau menyandarkan dirinya kepada pohon kurma yang di dalam ayat Al-Quran tersebut. Pohon kurma itu dikosakatakan dengan kalimat nakhlah, nakhlah. Lalu kemudian malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk memberitahu kepada Maryam agar menggoyangkan pohon kurma yang menjadi sandaran beliau agar buahnya jatuh dan memakan buah kurma yang sudah matang untuk mengurangi rasa sakit melahirkan tadi itu. Nah, dan ternyata apa yang diceritakan oleh Al-Quran yang terjadi kepada Siti Maryam, yang beliau gunakan buah kurma itu sebagai rasa penghilang penyakit sakit melahirkan yang beliau rasakan, itu ternyata dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan. Para ilmuwan telah mengungkapkan betapa besar manfaat kurma basah dalam merenggangkan rongga-rongga rahim saat seorang wanita melahirkan. Luar biasa, subhanallah. Kurma juga mengandung hormon yang dapat menghentikan keluarnya darah yang terus-menerus saat melahirkan, ya, sehingga pendarahan itu bisa dieliminir. Oke. Tidak hanya itu, dunia medis modern juga telah membuktikan melalui hasil ilmiah yang valid, penelitian yang valid, bahwa kurma ternyata bisa membantu memperkuat kontraksi rahim dan otot-otot rahim, terutama pada masa-masa terakhir kehamilan, bulan-bulan terakhir kehamilan, sehingga dengan itu dapat membantu mempermudahkan terjadinya persalinan dan mengurangi pendarahan setelah persalinan. Juga disebut lagi di dalam penelitian ilmiah yang lain mengatakan bahwa zat oksitosin yang terdapat pada kurma ternyata bisa memberikan semacam membuat sistem kontraksi yang baik pada rahim pada waktu persalinan dan membantu memulihkan kondisi rahim pasca persalinan sehingga menghindarkan risiko pendarahan. Oksitosin juga menurut penelitian ilmiah itu berperan penting bagi peningkatan volume air susu bagi ibu yang menyusui anaknya, karena oksitosin berpengaruh pada sel kelenjar payudara wanita yang menyusui. Nah, subhanallah, betapa benar firman Allah, betapa benar sabda Nabi bahwa kurma sangat baik dikonsumsi oleh kita pada saat bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan dengan manfaat-manfaat yang sudah terbukti secara ilmiah dilakukan oleh para ilmuwan. Ayo, siapkan kurma masing-masing di rumah. Makan 1, makan 3, 5 atau 9, yang penting ganjil jumlahnya. Semoga kita mendapatkan pahala dengan niat mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan ridho Allah dengan pahala yang berlipat ganda di bulan puasa ini.